Partai Nasdem Senin 3 Oktober di Nasdem Tower, Jakarta, mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Kendati demikian, hadir di kesempatan itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan terpilihnya nama Anies sebagai Capres dikarenakan partainya mencari sosok Capres yang terbaik dari yang terbaik. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara mengikuti perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara terpilih menjadi presiden nanti. Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah SWT, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjalankan. Halo sahabat Karaklong Official sekalian, jumpa lagi di channel kebanggaan kita Karaklong Official ya. Pada kali ini kita akan membahas topik terkait dengan cuplikan video yang baru kita tonton ya. Jadi Anies Baswedan sudah resmi dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai Capres 2024 ya. Kita akan membahas dari aspek komunikasi politik ya. Saya melihat begini teman-teman sahabat Karaklong Official sekalian ya. Pesan yang bisa tersampaikan dari peristiwa politik ini yaitu yang pertama adalah pendeklarasian Anies sebagai Capres 2024 oleh Partai Nasdem ini menggugurkan isu yang berkembang ya, yang mengatakan bahwa nanti pasangan Capres-Cawapres di 2024 itu hanya 2 pasang ya. Jadi isu itu gugur dengan sendirinya ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai Capres dari Partai Nasdem ya. Nanti antar menyusul Partai Demokrat dan PKS ya untuk Capres 2024 ya. Jadi sekarang kita sudah punya 2 Capres ya yang dideklarasikan oleh partai masing-masing ya. Ada Anies Baswedan dan juga ada Prabowo Subianto ya. Jadi masih ada 2 lagi dari PDIP, dari KIB. Jadi kita bisa punya 4 pasang ya. Kalau kita melihat konstelasi yang ada sekarang bisa 4 pasang, tapi kita tidak tahu, siapa tahu entar mungkin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berkoalisi kah, atau KIB berkoalisi sehingga membentuk satu paket ya. Artinya minimal itu adalah 3 pasang ya. Jadi isu pasangan Capres-Cawapres hanya 2 pasang itu sudah gugur dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah pesan dari deklarasi ini adalah selama ini kan orang menilai bahwa panggung politik Anies itu kan akan berakhir di 2022 ini ketika jabatan sebagai gubernur berhenti ya. Jabatan sebagai gubernur berhenti, maka panggung politik Anies itu akan berakhir. Nah, dengan dideklarasikan Anies sebagai Capres oleh Partai Nasdem, saya kira sebelum masa berakhirnya jabatan Anies di Gubernur DKI Jakarta, panggung sudah disiapkan oleh partai politik. Bahkan panggung yang disiapkan malah lebih besar lagi, dan saya kira Anies Baswedan mempunyai waktu yang lebih leluasa untuk bergerak ya, mempunyai waktu yang lebih leluasa untuk bersosialisasi dengan masyarakat di seluruh pelosok negeri ini. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan jabatan apapun ya. Dia berbeda dengan capres-capres yang masih terikat dengan jabatan ya, seperti katakanlah Prabowo Subianto masih terikat dengan jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian misalnya kalau memang Puan Maharani dideklarasikan, maka
Puan Maharani juga masih terikat dengan jabatan sebagai ketua DPR ya. Tetapi Anies Baswedan justru lebih leluasa ya. Jadi yang kedua adalah isu-isu yang mengatakan bahwa panggung politik Anies akan berakhir, ya saya kira tidak ya. Anies justru mendapatkan panggung yang lebih besar lagi ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dengan dideklarasikan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem ya, nanti menyusul Partai Demokrat dan PKS, dan saya kira ini menutup peluang PDIP yang sedang membangun komunikasi untuk berkoalisi dengan Partai Nasdem ya. Saya kira duet yang sempat didengungkan Puan Anies itu saya kira tidak akan terjadi. Pupus sudah harapan PDIP untuk berkoalisi dengan Partai Nasdem ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, saya kira dari sisi Partai Nasdem sendiri ya. Sahabat Karakter Official sekalian, kita ketahui bahwa sosok Anies ini, tokoh Anies ini sebenarnya dibesarkan kembali oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra ya kan. Jadi kan Anies ini kan pertama dia bergabung dengan pemerintahan Jokowi, kemudian dicopot dari jabatannya ya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lalu Partai Gerindra dan PKS yang mengangkat kembali Anies di Pilgub DKI Jakarta ya waktu itu ya, berpasangan dengan Sandiaga Uno ya. Jadi dari Gerindra bawa Sandiaga Uno, kemudian dari PKS bawa Anies Baswedan ya. Jadi kalau menurut saya kira Anies ini sebenarnya lebih identik dengan PKS ya. Kenapa? Karena memang Partai Keadilan Sejahtera ini sangat setia sekali mendukung Anies ya. Jadi di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ya, saat Anies dalam kepemimpinan Anies di DKI Jakarta, saya kira Partai Keadilan Sejahtera ini yang selalu pasang badan untuk mendukung dan membela Anies ya, ketika Anies dikritik lah ya, ketika Anies dibully lah ya. Jadi Partai Keadilan Sejahtera ini yang sangat eksis untuk membela Pak Anies ya. Sementara Partai Gerindra kita tahu bahwa Partai Gerindra itu kan timbul tenggelam ya, kadang mendukung, kadang membela ya. Jadi menurut saya sebenarnya Anies ini lebih identik dengan PKS ya. Tapi yang terjadi kali ini berbeda ya. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa Partai Nasdem itu sangat lihai ya, cerdik ya. Dan saya kira ini tidak jadi soal. Ini bukan sebuah kesalahan, ini adalah sebuah kecerdasan dalam memainkan politik ya. Jadi langkah Nasdem ya lebih dahulu mendeklarasikan Anies sebagai capres ya, saya kira Nasdem sudah merebut kemewahan yang dimiliki oleh PKS ya. Jadi PKS yang sebelumnya itu diidentikan dengan Anies ya, atau Anies yang diidentikan dengan PKS, sekarang sudah berubah. Anies sekarang diidentikan dengan Nasdem ya. Walaupun PKS nanti menyusul ya, Partai Demokrat nanti menyusul, tetapi Nasdem itu satu langkah sudah jauh di depan Partai Demokrat dan PKS. Jadi saya kira Nasdem sangat cerdas sekali ya dalam memainkan peran ya di untuk merebut suara atau merebut simpati masyarakat. Dalam hal ini adalah simpati dari pendukung Anies Baswedan ya. Kenapa? Karena memang Anies Baswedan ini kan bukan tokoh kaleng-kalengan ya. Anies Baswedan ini tokoh yang luar biasa, yang punya pendukung luar biasa ya. Kenapa? Karena selama ini survei Anies selalu selalu berada di posisi 3 atas ya, posisi tiga besar ya. Jadi saya kira Anies ini bukan tokoh sembarangan, dan saya kira semua partai politik ingin merebutkan Anies ya. Dan di sini Partai Nasdem justru satu langkah lebih maju dari partai-partai lain ya. Ya, yang kelima saya kira proses pendeklarasian Anies sebagai capres dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, saya kira ini juga memberi pesan kepada partai-partai atau koalisi-koalisi yang belum menentukan capres-cawapresnya untuk berpikir ulang ya.
katakanlah dari PD Perjuangan, apakah PD Perjuangan akan terus ngotot untuk mengusung Puan Maharani menjadi capres di 2024, ataukah berpikir ulang untuk menentukan atau mengusung capres-capres alternatif yang mungkin elektabilitas, popularitasnya yang bisa bersaing dengan Anies Baswedan ya. Demikian juga dari koalisi Indonesia Bersatu ya. Jadi memang sosok Anies ini kan Anies Baswedan, kemudian Prabowo Subianto ini kan kedua tokoh capres yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang sangat tinggi sekali, sehingga capres-cawapres yang harus diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga KIB ya harus mampu bersaing dengan sosok-sosok ini ya. Apakah dengan Anies dideklarasikan ini maka PDIP akan memutuskan berkoalisi ya kah? Apakah berkoalisi dengan Gerindra ya? Jadi isu duet Prabowo Puan itu kembali didengungkan, ataukah duet koalisi dengan KIB? Ya saya kira proses pendeklarasian Anies Baswedan akan membuat partai-partai politik lain yang belum mendeklarasikan capresnya itu akan berpikir ulang ya untuk menentukan mengusung pasangan mana yang memang bisa bersaing di 2024. Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, saya kira itulah sedikit analisa dari saya ya. Maaf ya kalau analisa saya tidak sesuai dengan pikiran harapan teman-teman sekalian. Silakan tanggapi, silakan komentari, kritik atau saran ya. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar channel ini ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.